tanggapan kamu nih soal yang kasus yang baru hype nih. Hmm. Soal yang mahasiswa Unhas itu yang dibilang kan dia kan ngaku kan kalau dia non Iya. binary dan itu tidak diterima oleh dosennya dan tiba-tiba diusir. Menurut kamu kayak gimana sih? Dosennya pun nggak belajar mungkin ya bahwa di Makassar sendiri punya 5 gender asli. Wow, apa aja sih kalau aku lupa itu pokoknya namanya calalai, calabai, makunrai. Intinya tuh ada laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki dan non biner di tengahnya dan ada dua lainnya lagi tuh ya laki-laki dan perempuan. Kejadiannya ini tahun 2019 ya? 19 ya. Terus kenapa baru speak up? Sebenarnya speak up di media sih enggak sih, kayak ke teman-teman aku aja mungkin ya, aku kayak bilang gitu bahwa laki-laki juga bisa, itu pengalamanku pribadi ini menjadi contoh gitu bahwa laki-laki juga mengalami kekerasan seksual bisa dari perempuan maupun laki-laki lain atau gender lain gitu, bahwa ya ini tuh bisa terjadi juga gitu ke laki-laki kayak gitu sih Kak. Iya. Begitu orang kamu cerita ya, tanggapan orang tuh gimana? Kaget sih. Yang pertama kali orang-orang tuh kaget bahwa ya laki-laki seperti tadi Kakak bilang toxic masculinity. Bahwa laki-laki itu kuat, laki-laki itu nggak boleh nangis, laki-laki itu adalah pelaku bukan korban. Itu aja bahkan jadi stigma gitu di dalam KS tuh ya, laki-laki ya pelaku bukan korban gitu. Pada akhirnya banyak yang anggap biasa. Akhirnya ya aku juga di awal kayak nganggap itu biasa sih, Wulan biasa, tapi cuman perbuatan yang tidak menyenangkan aja gitu, tapi bukan mengalami kekerasan seksual gitu. Nah itu di awal juga aku sempat kayak gitu, tapi ya akhirnya belajar, terus juga makin banyak tahu, jadi ya menyuarakan juga bahwa laki-laki juga mengalami, dan teman-teman lain pun setelah aku sharing dan buka pengaduan di komunitas aku, ya banyak gitu akhirnya laki-laki lain yang sharing gitu bahwa dia pernah mengalami dengan dosen, dengan sesama dengan dosen di kampus. Di kampus. Iya, jadi nggak cuma dosen laki-laki ke dosen perempuan, tapi dosen perempuan ke laki-laki dan dosen laki-laki ke laki-laki. Itu juga ada dosen laki-laki ke dosen laki-laki. Ada Kak, jadi ya gila sih ini. Itu jadi suatu kalau kebongkar bisa bahaya. Nah itu kan nama baik kampus salah satu campaign itu, makanya susah untuk kekerasan seksual itu diungkapkan di kampus ya karena banyak di dalam kampus yang sudah menjadi pelaku, mereka nggak mau ketahuan, jadi lebih baik ya udah menjaga nama baik kampus lebih baik menjaga nama baik kampus daripada mengotorinya. Tapi kalau kampus yang begitu perlu nggak dijaga nama baiknya? Ya sebenarnya ya harusnya dia mengungkapkan kasus-kasus itu ya biar nama baik itu beneran baik gitu, bukan baik secara akademik aja atau secara UKM atau bikin event yang gede, tapi juga yang di dalamnya tuh ngerasa aman, yang di dalam tuh ngerasa nyaman juga, yang di dalamnya tuh nggak khawatir mau bimbingan. Ya itu biasanya tuh yang sesama dosen itu biasanya terjadinya pas bimbingan, itu kan biasanya one on one satu persatu. Nah itu biasa terjadi gitu kalau ya dipanggil ke rumah, kalau nggak ya udah ketemuan di kafe ini. Nah itu terjadinya kayak gitu sih Kak. Jadi pas mereka lagi dalam situasi yang kayak nggak banyak orang ya. Biasanya nggak banyak orang, dan itu memang keharusan gitu bahwa ya dia memang harus datang gitu, dan berulang kali pun ada gitu. Jadi kayak ya dia mau nggak mau karena itu dosen pembimbingnya dan belum ada belum ada hukumnya gitu di kampus untuk bisa iniin. Jadi kayak ya udahlah dia berdamai dengan diri dia dulu aja, dia menjadi korban, dia sampai lulus, abis itu ya udah gitu, kayak gitu sih kasusnya. Yang ditanganin. Terus kenapa kamu pada akhirnya kayak mulai aktif nih untuk membicarakan seputar isu-isu tentang perempuan dan kaum minoritas lain? Berangkatnya dari pengalaman pribadi sih, ngerasa itu nggak nyaman, ngerasa itu suatu hal yang harus diubah gitu. Aku sebagai laki-laki secara biologis juga kayak ngerasa punya privilege gitu, bisa belajar. Kan ada beberapa teman-teman perempuanku nggak bisa sekolah jauh, nggak bisa diskusi kayak gitu-gitu kan. Karena tidak mendapatkan kepercayaan kali dari orang tua kayak gitu-gitu. Aku
bisa kuliah juga. Itu kan salah satu privilege gitu yang aku punya gitu. Ya aku boleh kenapa? ya itu akhirnya aku gunakan privilege aku punya itu untuk ya aku belajar untuk jadi paralegal, aku membantu teman-teman yang nggak paham tentang cara pendampingan itu gimana ya, aku yang belajar gitu. Terus aku juga di isu-isu perempuan gitu, bahwa ya perlu gitu dukungan teman-teman laki-laki gitu untuk mencapai kesetaraan gender, bukan hanya perempuan aja yang bekerja gitu, yang memberikan contoh, dan perempuan aja yang dikekung gitu, tapi ya laki-lakinya juga harus berubah dari mulai mindset, perilaku mereka dan lain-lain. Itu sih yang aku memang suarakan gitu. Jadi berangkat semua itu dari pengalaman pribadi. Pengalaman baru kayak mengantarkan kamu kayaknya ini penting ya. Ya seperti itu. Dikawal. Betul. Apalagi dan adanya UU TPKS ini ya. Ya harusnya. Angin segar banget sih untuk teman-teman aktif. Jadi kamu sangat setuju dengan UU TPKS? Sangat setuju sih Kak, karena ya itu memang isinya itu memang komprehensif gitu, walaupun belum lengkap seperti awal di UU PKS. Tapi dengan adanya itu ya nanti kita bisa judicial review atau penambahan pasal dan lain-lain. Bisa ditambah, seenggaknya ada dasarnya kan. Iya, dasarnya dulu. Sudah udah ada dasar, udah ada, ya nanti kita tinggal gimana peraturan tambahan atau yang lain-lain gitu. Kita kan kemarin lihat Instagram kamu itu ada logo pelangi. Maksudnya apa ya? Itu logo pelangi itu ngerasa terbuka aja untuk teman-teman lain gitu. Kayak teman-teman misalnya nih ada dari kampus mana, karena aku kan punya kolektif juga Lingkar Studi Feminis. Nah itu kan juga komunitas yang memang terbuka untuk semuanya gitu, nggak cuma laki-laki perempuan tapi gender lain pun. Jadi itu jadi satu simbol bahwa aku tuh menerima semuanya gitu. Kayak teman-teman yang mau curhat atau mau konseling atau mau melaporkan kasus bisa gitu ke aku tanpa memandang gender. Iya, gender dan yang lain-lainnya gitu. Jadi kira dan kamu status tuh sosial lainnya. Aku kira kan biasanya kan kalau pelangi kan dikait sangat erat lah ya kaitannya dengan LGBTQ khusus gitu kan. Ya aku juga bagian dari itu gitu. Jadi bagian dari LGBTQ, tapi makna sendirinya itu beberapa teman-teman lain beberapa teman lain pun memakai itu dengan dengan alasan kuat aku yaitu karena ya kita terbuka gitu untuk semuanya gitu. Terus tanggapan kamu nih soal yang kasus yang baru hype nih. Soal yang mahasiswa Unhas itu yang dibilang kan dia kan ngaku kan kalau dia non-binary dan itu tidak diterima oleh dosennya dan tiba-tiba diusir. Menurut kamu kayak gimana sih? Jujur sedih banget sih Kak, karena kampus itu kan di Unhas sendiri ada undang-undangnya gitu atau apa aku lupa namanya, itu memang jelas-jelas menyebutkan gitu tidak memandang tidak mendiskriminasi orientasi seksual, identitas gender, bahkan itu ditulis. Bukan tertulis ada Kak. Wow. Nanti Kakak bisa lihat di salah satu Instagram portal berita, itu memang jelas-jelas tertulis di pasal 50 kalau nggak salah, itu memang benar-benar tertulis bahwa di situ dia bahkan menulis orientasi seksual, tidak boleh memandang kayak gitu-gitu. Itu salah. Kalau misalkan itu memang tertulis berarti dosennya dong yang salah. Nah iya Kak, akhirnya rektor Unhas itu minta maaf bahwa di dalamnya itu memang sudah jelas tertulis itu tidak memandang gitu. Itu memang salah dia gitu, dan dosennya pun nggak belajar mungkin ya bahwa di Makassar sendiri punya 5 gender asli. Wow. Apa aja sih kalau ininya aku tuh kayak yang kamu tahu aja. Iya, Calalai itu aku lupa itu pokoknya namanya Calalai, Calabai, Makunrai. Intinya tuh ada laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, dan non biner di tengahnya, dan ada duanya lagi tuh ya laki-laki dan perempuan. Ini diakui semua di Makassar. Iya Kak, itu ada perdanya atau apa? Bukan Kak, itu bukan perda, tapi itu suku asli di sana. Oh, suku asli. Suku asli di sana itu memandang ada 5 gender itu, dan itu ya menjadi salah satu yang harusnya faktor kedaerahan itu harusnya belajar ya, karena itu di Unhas gitu kayaknya harusnya mereka belajar juga gitu tentang bahwa ada 5 gender asli di Makassar itu sendiri. Bahkan kalau ada acara-acara budaya tetua di sana yang kelompok ini itu diundang menjadi perwakilan. Memang itu udah jadi ini ada ketuanya gitu. Enggak, itu jadi satu kayak disebutnya kayak suku. Iya. Di sono ada sukunya gitu. Ada
Jadi Calabai itu masing-masing ada ketuanya enggak. Jadi itu jadi satu. Itu kalau lagi ada tradisi apa, itu selalu dipanggil sebagai salah satu yang ditetuakan di Makassar itu sendiri. Kayak gitu. Jadi ada suku mereka tuh mengakui adanya orientasi gender ini. Namanya identitas gender lain. Berarti itu dosennya nggak update. Iya kan? Iya nggak update sih. Oke. Tapi banyak juga kan yang mikir pada akhirnya loh kan ini di Indonesia, maksudnya yang aku baca-baca ya komentar. Itu kan orang-orang kan pada mikirnya karena si yang NA ini si mahasiswa itu dia kan fakultas hukum dan harusnya dia tahu kalau Indonesia itu kan cuma punya 2 gender yaitu perempuan dan laki-laki kan. Kalau menurut kamu sendiri kayak gimana? Kalau menurut aku sendiri ya tetap sama sih bahwa jangan sampai mendiskriminasi gitu. Ya ada standing point yang salah mengenai penyebutan kalau di secara hukum ya memang teman-teman yang non binary atau gender fluid pun akan pasti kalau secara hukumnya akan memilih gitu laki-laki atau perempuan karena di kolom KTP pun sama seperti cuma itu ya. Cuma 2 pilihan itu kan. Memang itu pertanyaan menjebak mungkin ya karena di awal dia sudah membilang dia gender netral dan ditimpah lagi dengan pertanyaan memaksa untuk ya secara hukum kamu laki-laki atau perempuan itu kan bagian dari diskriminasi yang aku bilang di awal gitu bahwa ya tetap dosennya sih yang menurut aku bahwa ya harusnya dia ngerti bahwa di awal dia udah bilang kayak gitu tapi jangan sampai disalahin lagi dengan menambah jawaban kamu laki-laki atau perempuan secara hukum kayak gitu sih Kak. Menurut kamu ya mungkin nggak di Indonesia ini bakal ada gender ketiga, keempat dan seterusnya? Ya harusnya mengingat maksudnya kan di Indonesia sendiri kan kalau bisa dibilang tuh agama yang Islam ya agama Islam kan sangat mayoritas sangat kental sekali dan nggak hanya Islam aja tapi kayak berbagai agama tuh menyetujui kalau hanya ada 2 gitu. Apakah kamu sebenarnya itu jadi diskursus juga gitu di teman-teman aktivis gitu tentang bagaimana Indonesia bisa melegalkan itu. Kita mungkin kalau tidak dari secara penerimaan secara legal ya setidaknya secara sosial aja gitu. Itu seminimal-minimalnya. Secara sosial ya menerima teman-teman transpuan untuk ya bisa bekerja setidaknya atau yang lainnya untuk menjadi legal di kolom KTP sebagai transpuan atau sebagai non binary itu sangat jauh gitu bukan suatu milestone atau tujuan kita gitu bahwa ya udah kita seperti ini aja tapi keragaman ini tuh dipertahankan gitu dilestarikan bahwa di Makassar sendiri dari sejak zaman dulu pun ada 5 gender yang seharusnya tuh ya dilestarikan gitu bukan malah ditutup dengan ya udah jadi 2 aja karena se-Indonesia 2 gitu kayak gitu-gitu faktor kebudayaan sebenarnya tuh banyak gitu. Aku nggak capable gitu ngomongin tentang budaya tapi sebenarnya itu banyak banget budaya-budaya di setiap daerah gitu tentang ekspresi gender kayak Lenjer Lanang itu tari perempuan tapi yang meragakan tuh laki-laki. Mungkin nonton Kucumbu Tumbuh Indahmu itu contoh itu namanya Lenjer Lanang kayak gitu. Itu budaya sudah dari dulu dilestarikan bahkan salah satu pemuka agama mayoritas di zaman dulu menggunakan itu sebagai metode dakwah kayak gitu bahwa kan bisa masuk gitu lewat itu kesenian kayak gitu-gitu tapi kalau misalkan di kayak gitu ya misalkan ditetapkan ya itu nanti bakal menimbulkan kebingungan gak sih kan soalnya nanti mau nggak mau kan gak dipungkiri kan fisik kan berbeda antara perempuan dan laki-laki. Kalau misalkan orang yang mengaku cowok yang mengaku jadi trans woman lah ya berarti kan trans woman terus pengen ikut di lembaga atau di kejuaraan atau di cabang olahraga yang khusus untuk perempuan nanti kan itu punya advantage sendiri. Kalau ngelihatnya kayak gitu sih sebenarnya sama sih Kak kalau aku ngelihat teman-teman aku misalnya ya dari ya itu kan biasanya ukurannya bobot tubuh biasanya ya. Enggak juga sih soalnya kan sampai ada di Amerika tuh beberapa state yang melarang kegiatan sampai kayak ini nih yang woman tuh benar-benar untuk wanita trans woman nggak boleh ikut. Berarti kan mereka kan jadi kayak punya gender sendiri. Maksudnya kita harus buat
olahraga transwoman sendiri atau Ya, gimana? enggak sih Kak, seharusnya ya apa ya, inklusif gitu, bahwa ya dia sudah mendeskripsikan dia sebagai perempuan, walaupun dia bilang dia trans woman gitu, atau transpuan ya, tapi tetap aja dia perempuan gitu. Kalau ini aku ya, kalau aku tuh udah di tahap ya teman-teman transpuan ini adalah perempuan, bukan lagi trans yang harus dibedakan, dibikin toilet sendiri. Tapi ya biar aja transpuan ini ya, karena dia sudah menyadari dalam dirinya dia, karena perjalanan untuk menyadari identitas gender itu panjang kalau menurutku. Berdasarkan pengalaman aku cerita-cerita sama teman-teman transpuan dan trans laki yang dari perempuan ke laki-laki juga banyak gitu, walaupun tidak banyak terlihat ya, banyak yang transpuan gitu. Ya itu kayak gitu-gitu, bahwa penerimaan diri sampai bisa surgery gitu, bahwa mengganti kelamin dan lain-lain itu kan butuh apa ya, pemikiran yang panjang gitu. Nah kayak gitu-gitu sih. Enggak langsung, enggak kayak tiba-tiba aku besok aku langsung jadi oke, aku perempuan gitu. Enggak, tapi dia harus menerima sama diri dia sendiri, terus juga dia dan lain-lain. Itu menurut aku kayak ya transpuan ya perempuan, ya trans laki ya laki-laki gitu kan. Tapi banyak juga loh itu yang menyesal setelah mereka menjalani operasi, dan mereka habis menjalani operasi kan mereka nggak bisa balik. Yes. Itu gimana? Kalau menyesal ya balik ke identitas tadi itu, mungkin ya dia baru menyadari hal itu kembali gitu, bahwa ya intinya tuh kalau di ada namanya metode penerimaan diri namanya SOGSC, Sex Orientation, Gender Identity, Gender Expression, dan Sexual Karakteristik. Itu namanya penerimaan diri. Benar-benar diri kita sendiri yang nerima, dan itu fluid gitu. Dan itu bisa berubah-berubah. Nah itu memang validitas diri kita, ya diri kita sendiri yang mendeklarasikan hal itu, bukan orang lain. Misalnya aku ngelihat laki-laki feminim, ya dia pasti gay. Ya nggak mungkin, bisa aja dia ya dia straight gitu, atau emang dia senang aja sama hal-hal yang berbau feminim kayak gitu-gitu sih Kak. Dan kasus kakak yang bahwa ada yang dia udah surgery terus pengen balik lagi ke laki-laki, ya mungkin itu penyadaran diri dia sendiri bahwa ya diri dia sebenarnya laki-laki setelah jadi perempuan, mengalami hal-hal mungkin ya kita story-nya dia nggak tahu, bahwa dia mengalami kekerasan seksual atau dia mengalami suatu pergeseran nilai atau dan lain-lain, itu mungkin aja berubah gitu Kak. Dan memang butuh waktu yang panjang gitu Kak untuk SOGSC ini Kak. Tapi menurut kamu bisa nggak ini apa, pembentukan jati diri ini dipengaruhi oleh teman-teman sekitar? Jujur nggak, untuk di case aku ya. Teman-temanku, aku berteman itu fluid ya, untuk laki-laki dan perempuan itu banyak banget. Dan apalagi aku aktif di dunia NGO gitu, pasti akan ketemu orang banyak orang, dan ya tetap aja ya diri aku ya aku kayak gini gitu. Aku teman-temanku nggak ada yang berkain. Nah, maksudnya pakai kain kemana-mana gitu, kayak aku gini. Ya itu ya standing point aku sendiri gitu, bahwa atau kalau secara orientasi seksual ya, misalnya ada teman-teman, misalnya aku bergabung sama teman-teman transpuan, ya nggak ada gitu diri aku yang pikiran gitu, kayak aku live in nih misalnya sebulan, dan aku melihat diri dia, terus juga cara ini dan lain-lain, dan aku ngelihat dia kayak ya udah, memang dia penyadaran diri dia sendiri gitu, nggak aku yang tiba-tiba ngikutin. Terus kalau case teman-temanku yang lain, misalnya dia kerja di NGO yang fokusnya di isu LGBT gitu, yang dia straight ya tetap nikah ya nikah gitu, punya anak dan anaknya diajak gitu ketemu, melihat gitu bahwa ya dunia ini seberagam ini gitu, bahwa ya kalau sepengetahuan aku dan sebelajar aku ya nggak ada tuh hubungan antara lingkungan, pertemanan gitu. Memang itu penerimaan diri ya, faktor pendukung, kayak dicocok-cocok logiin ya, mungkin kayak tadi dicocok-cocokin, kayak misalnya aku ngalamin kekerasan seksual, ya pasti aku akan mikir yang pertama kali yang aku pikir kan pakaian. Nah, padahal kan ya salah ya, tetap si pelaku gitu, bukan dari pakaian aku, bukan aku yang rambutnya panjang atau kayak gitu-gitu. Oke, bentar. Kamu berarti udah temanmu kan berarti banyak yang transpuan atau trans. Aku pengen nanya, penasaran. Apa yang aku dengar cerita-cerita ya ini, koreksi kalau salah. Kalau misalkan cewek itu yang jadi lesbi itu
kebanyakan tuh gara-gara disakitin cowok, bener nggak? Enggak sih Kak. Enggak apa-apa Kak. Sebenarnya enggak banyak. Menarik sih, menarik. Iya banyak kok Kak menarik. yang kayak gitu-gitu. Apa Iya, kan banyak kan asumsi yang- dari luar kayak. Sorry. Atau punya ayah yang contoh ayah yang buruk. Ya, daddy issue atau dibilangnya ya. Ya mungkin ya seperti tadi bilang cocok logi kayak Iya. dia ngelihat satu case ya udah berarti ini benar. Menyamaratakan. Menyamaratakan itu ya ada pasti ada gitu ya. Dia tadinya disakitin tapi juga ada yang berdasarkan pencarian diri dia sendiri. Dia pertama kali mungkin mempertanyakan gitu dia sama laki-laki kok nggak ngerasa nyaman secara romantis dan seksual gitu. Akhirnya dia coba ke perempuan ya berarti memang diri dia sebagai lesbian gitu. Kayak gitu sih Kak. Tapi pernah nggak? Ada nggak di lingkaran kamu yang kasus yang aku bilang gitu? Ada Kak. Kayak gitu ya pertama ya dia dulu ya denial aja gitu bahwa ya dia nggak straight gitu. Dia nggak Suka- berbeda, dia agak beda. Dia straight gitu dia suka sama lawan jenis tapi akhirnya sekarang gitu karena ngerasa dulu dia disakitin atau apa ya memang itu ada tapi ya itu tadi yang ngelihat satu kasus disamaratain semuanya nggak ada yang ada perjalanan yang mencari sendiri tentang seksualitas dia ada juga Gak yang riset dulu ya. iya ada yang riset dulu ada yang nyobain maksudnya tuh bukan nyobain kayak ada yang biseksual misalnya ada keduanya Iya, gitu, tertarik bisa dengan perempuan dan cowok-cewek. laki-laki nah kayak gitu-gitu kayak sebenarnya jangan menyamaratakan sih kayak Terus itu gimana sih berdasarkan- kayak pandangan masyarakat sih? Pandangan masyarakat untuk hal itu. ya yang pertama kali terpikirkan mungkin sama kakak-kakak juga pasti menolak itu banyak banget sih kita mendapatkan penolakan misalnya terus juga lagi kalau aku advokasi di kampus itu pertama kali ya pas akan menolak gitu makanya kita bawanya tuh jangan secara frontal gitu bahwa ada ini nih ada yang gay itu anak misalnya kasus kekerasan seksual gitu aku nggak langsung bilang si korbannya ini gay gitu tapi nggak aku ngejelasin pelakunya laki-laki juga tanpa aku menjelaskan bahwa si korban ini adalah gay gitu kayak gitu-gitu bahwa kalau aku udah langsung bilang pasti si pihak kampus akan menyalahkan ya itu berarti suka sama suka karena orientasi seksual si korban ini adalah gay gitu dan pelakunya laki-laki kayak gitu terus juga Jadi kalau ribet ya kalau gitu. terus juga kalau advokasi di masyarakat misalnya kalau aku lagi sosialisasi ke ibu-ibu mungkin aku lebih ngenalin tentang gender gitu dan mungkin biasanya aku selalu ngebawa studi kasus bahwa aku misalnya nih ada di lingkungannya itu transpuan yang menjadi salon atau ngebantuin acara apa nah itu aku menjadi dia tuh sebagai role model gitu aku bawa dia Kamu ngasih contoh aku kasih nah aku selalu bilang nih mbak ini aja bisa gitu bahwa aku baru ngejelasin bahwa di Indonesia itu sebenarnya ada gender lain seperti transpuan dan lain-lainnya gitu sih aku selalu ngebawa bahwa ada studi kasus gitu ada contoh jangan orang tuh dibuat ngawang aja dijelasin teori tapi nggak dikasih contoh bahwa seperti ini atau jadi gambarannya tuh ada orang terdekat kita sendiri kayak gitu Kemudian sih, tanggapan dari orang-orang ini ibu-ibu apalagi seorang ibu-ibu ya. Ibu-ibu ya Iya. mbak tuh kayak ngerasa oh iya ya mas kayak gitu-gitu dan ngerasa kayak oh iya dia juga patut dihargai karena dia banyak membantu di lingkungan ya kalau based on experience aku dia banyak membantu juga untuk di PKK kalau nggak ada acara RT RW kayak gitu-gitu sih jadi kayak sudah mulai banyak ya tapi ya mungkin hanya di mulut ya aku nggak tahu sih karena aku nggak terus-terusan mendampingi tapi mungkin ya pasti yang against tuh banyak juga kali ya kak. Aku punya pertanyaan tambahan. Maaf ya. Dia nggak apa kak. Pernah nggak dibuat studi riset atau alasan kenapa orang itu misalkan yang cewek dan awalnya straight berubah jadi lesbi atau gay? Mungkin ada kali ya kak. Mungkin itu secara psikologis kali ya. Iya. Mungkin itu Ada secara juga karena psikologis. hormon kan biasanya. Nah itu juga dan ada lain-lain. hormon berlebih dan lain-lain itu. Mungkin ada tapi aku belum pernah baca sih karena ya itu aku percaya bahwa itu sudah perjalanan diri dia sendiri gitu bahwa mencari-cari bahwa ngerasa ya diri dia berbeda ya itu pencarian diri dia gitu. Ya, aku penasaran ya berapa yang karena kasus traumatik, berapa yang karena kasus kalau based on data ya itu
gunung es sih Kak menurutku. Maksudnya gimana? Iya, Teori, maksudnya teori. teori gunung es bahwa yang terlihat itu di gunung es, tapi ternyata tuh kalau gunung es itu di bawahnya tuh di bawah laut tuh lebih besar lagi. Kayak kasus KS mungkin ya di perempuan pun sama gitu, yang melaporkan ke lembaga bantuan hukum atau melaporkan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu ya cuma sedikit yang memiliki akses, yang memiliki pulsa, yang memiliki handphone dan yang memiliki pengetahuan. Tapi teman-teman yang di akar rumput itu tuh nggak semuanya tahu. Perlu kita yang reach out, yang kita ikut ngelasin, kita yang bantu itu. Begitu sih, pasti akan jadi fenomena gunung es aja yang kelihatan segini, yang ngelaporin, dan tergantung lembaga surveinya juga, perspektif lembaga survei. Kalau yang ke arah mana nih? dia itu memang nggak suka, dia akan membuat si kasus daddy issues atau di kesakitan itu akan lebih banyak daripada bias ya. akan bias, karena itu yang membias itu agak susah ya. karena itu berdasarkan diri sih, bukan kayak tingkat apa atau apa gitu yang bisa memang diukur gitu. Terus setelah kamu speak up ini, kira-kira harapan kamu apa sih untuk kedepannya? Harapannya sih banyak yang lebih sadar gitu ya, khususnya laki-laki, dan mendukung gitu bahwa kekerasan seksual itu jangan sampai dilanggengkan gitu. Minimal sejak dari diri sendiri aja, untuk tidak menjadi pelaku. Itu aja dulu, untuk bisa speak up atau yang lainnya itu memang proses gitu. Aku juga aku habis dapat materi terus aku juga langsung berkoar-koar gitu ngelihat kekerasan seksual, aku langsung pukul atau aku langsung laporin atau langsung apa. Aku juga butuh proses gitu. Aku melihat dulu bagaimana pola-polanya dan lain-lainnya, yang ya setidaknya tuh dari diri laki-laki sendiri itu punya apa ya, sifat adil gender dari pikiran untuk tidak melakukan catcall, untuk tidak yang menjadi tidak nyaman lah ya. Untuk perempuan lainnya gitu, kayak dan korban lah ya, dan lainnya gitu, sama laki-laki juga bisa gitu, kayak gitu sih intinya tuh. Banyak yang tersadarkan, terus juga teman-teman juga semoga dengan ada UU TPKS ini yang tadinya dia sudah mengakar nih di kampus, di perguruan, di kantor dan lain-lain, itu bisa terbongkar gitu, biar nggak ada transportasi umum. Semoga. Iya, itu memang sih semoga banget, karena akar itu udah mendalam dan ya itu perlu dicabut gitu, salah satunya dengan UU TPKS itu.